Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, Para Pencari Petunjuk. Sekarang kita ada di episode 19, dan judul yang akan kita bahas di episode 19 ini adalah Ekonomi Keumatan. Menyambung dari episode 18 kemarin, yaitu kita bahas pentingnya atau wajibnya berilmu pengetahuan dan teknologi bagi umat Islam, yang mana memang umat Islam saat ini sangat tertinggal jauh dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Akhirnya kita selalu bergantung kepada umat lain. Teknologi dipegang oleh bangsa barat kalau sekarang. Jangankan teknologi, kebutuhan pokok kita saja kita masih banyak yang impor. Dan kalau ini dibiarkan terus, kita bisa bayangkan kalau Dajjal turun nanti, dan keadaan umat Islam masih seperti ini, yang sandang pangan papannya, ilmu pengetahuan dan teknologinya masih tergantung sama umat lain, gimana kita bisa ngelawan Dajjal? Kita akan terikat dalam sistem Dajjal yang kompleks, karena kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Akhir zaman tidak sesederhana itu. Modal semangat, Allahu Akbar, kita maju ngelawan musuh, nggak bisa. Semuanya kalau kita masih tergantung sama umat lain dan kita tidak mandiri memilikinya sendiri, ya sudah, wassalam. Oke, kita menyambung dari episode kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang 3 cabang atau 3 naungan, yang mana kalau salah naungan kita akan terperosok ke dalam neraka. 3 naungan itu adalah materi, spiritual, dan kekuasaan. Yang mana kemarin kita sudah bahas tentang iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, itu termasuk dari segi materi. Kali ini juga dalam segi materi, cuman ke bidang yang lain, yaitu ekonomi keumatan. Baiklah, di sini saya tetap dengan narasumber saya. Assalamualaikum Kak Usop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kalau kemarin kan kita membahas dari naungan materi, tapi dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita akan tetap di naungan materi, tapi dari segi ekonomi keumatan. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Tapi sebelum ke pertanyaan pertama, mungkin bisa sedikit direview dulu tentang iptek yang kemarin. Kemudian mohon dijelaskan tentang pagar materi dari sisi ekonomi kerakyatan atau milik umat. Seperti apa? Iya, sisi materi memang kita sangat tertinggal jauh ya, sehingga segala kebutuhan umat Islam saat ini itu nyaris semuanya dipenuhi oleh orang lain, sehingga pada gilirannya akan mendikte kita. Itu yang perlu kita benahi. Berbeda dengan sisi spiritual yang kita relatif sudah cukup penuh ya, cukup tinggi, cukup mapan, cukup kuat, tapi sisi atau pagar materi ini kita saatnya untuk menyeimbangkan agar sejajar seimbang dengan sisi spiritual gitu. Nah, kemarin kita mengulas kewajiban tentang iptek dalam sisi materi. Tapi itu membutuhkan dana dan SDM yang lebih besar ya, perhitungan lebih matang dan sebagainya. Ini ada yang lebih sederhana dan sangat mendesak, yaitu sisi ekonomi kerakyatan. Apalagi hari-hari terakhir ini kita dengar pemerintah juga lagi kas kosong kali ya. Mereka meminta umat Islam untuk dana wakaf dan sebagainya. Dan yang menarik, Bapak Din Samsudin menanggapi bahwa umat Islam mari mengisi wakafnya pada lembaga-lembaga Islam yang ada. Nah, ini bagi saya suatu tantangan yang menarik ini. Kalau lembaga Islam mau turun tangan dan punya kreativitas, wah luar biasa, kita punya kekuatan di sini. Sebagai contoh, lembaga Islam punya stok SDM ya, dana yang lebih. Lalu sebagian masyarakat mungkin punya tanah-tanah subur yang karena kurang dana dan kurang ilmu untuk mengelolanya, kayak terbengkalai, kebanyakan dijual kepada investor asing ya. Terus juga ada umat yang lain yang punya dana kuat, mereka bisa mewakafkan itu lalu diatur oleh lembaga Islam yang bersangkutan untuk misalnya membuat sawah yang modern lah ya. Jadi dengan sarjana pertanian yang masih nganggur atau tenaga-tenaga muslim yang lain yang belum bekerja, kita kerjakan bersama penduduk setempat di tempat sawah itu berada. Bisa juga lahan yang ada untuk perkebunan, kedelai dan sebagainya. Bisa juga untuk peternakan. Yang dekat laut bisa untuk tambak, atau malah kalau punya dana besar bisa kita bikin ikan kaleng misalnya gitu. Nah, lembaga Islam ini juga hendaknya juga menampung hasil produksi itu
di sebuah toko atau supermarket atau apalah namanya ya, itu kalau bisa dibangun di masjid-masjid. Jadi kalau bangun masjid itu jangan hanya untuk spiritual saja. Mereka juga harus menyiapkan untuk gerakan ekonomi gitu ya. Enggak di samping menjual hal-hal yang diperlukan masyarakat sehari-hari ya, juga menampung hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, ikan atau apapun ya, pakaian dan sebagainya di tempat-tempat pertukuan tadi yang berdekatan dengan masjid atau satu area dengan masjid gitu. Ini sudah sangat membantu banyak perekonomian. Saya kira itu contoh kecil aja lah ya. Nah, saya setuju sekali. Salah satu dari 3 pilar utama atau fondasi utama yaitu spiritual. Saya yakin umat Islam di Indonesia sudah melakukan yang terbaik. Dari mulai doa bersamanya, istighosahnya, sholatnya, umrohnya, bantuan sosialnya, ini, itu, dan lain-lain. Namun apakah ini saja cukup? Apakah spiritual saja cukup? Apakah Nabi kita hanya mencontohkan ibadah-ibadah spiritual? Kalau kita flashback ke belakang, di zaman Nabi dulu, ternyata Nabi juga membangun jaringan ekonomi umat. Ingat hadis Nabi yang berbunyi, jangan beri ikan, tapi berilah kail pancing. Maksudnya apa? Kalau kita sudah memberi kail pancing, orang akan cari ikan sendiri. Nah sama, jangan hanya memberi makan atau memberi bantuan saja, tapi berilah lapangan pekerjaan. Karena sekali kita memberi lapangan pekerjaan, orang itu akan mandiri. Dia akan mencari makan sendiri. Nah memang contoh di zaman Nabi dulu, sangat banyak kelaparan, jadi Nabi memberi makan. Tapi kalau kita konversikan ke zaman sekarang orang butuh pekerjaan. Kalau makanan sudah buang-buang, coba kita lihat kalau buka puasa, berapa makanan yang dibagi-bagikan. Sudah banyak kalau makanan, tapi kita butuh lapangan pekerjaan. Ini akan membentuk ekonomi umat Islam kita. Supaya umat Islam kita mandiri dan tidak selalu bergantung pada umat lain. Jadi saya rasa jawaban ini cocok sekali. Oke, pertanyaan kedua. Keuntungan apa yang bisa diprediksi dari kegiatan ekonomi kerakyatan ini? Keuntungan yang mungkin bisa diprediksi ya, tanpa bantuan dari pemerintah ataupun dari kelompok lain non-muslim, kita bisa mandiri untuk menyediakan kebutuhan kita. Sehingga kita bisa bebas menentukan cara berdagang dengan syariat dan sebagainya tanpa dipengaruhi oleh cara mereka. Ini sudah poin pahala ya. Kedua, kita ikut membantu menyerap tenaga kerja, langsung dirasakan oleh masyarakat awam. Ketiga, ikut membantu mengurangi beban impor ya, delai impor garam, impor beras, impor macam-macam, segala macam impor daging-daging impor. Nah ini kita kurangi kalau umat Islam dari Sabang sampai Merauke bisa didirikan kayak gini ya. Ini mengurangi, menyerap tenaga kerja, mengurangi impor, jadi menghemat devisa dan lain-lain. Keuntungan lain setelah itu adalah orang awam yang kalau dalam terminologi Quran disebut kaum Badui. Kaum Badui itu bukan hanya kaum Badui saja, tapi sifatnya itu setiap bangsa, setiap zaman itu selalu separuh lebih masyarakat itu berjiwa kaum Badui, yaitu mereka yang menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan dipandang dan dirasakan. Kalau kita dakwah pada mereka dengan tausiah, ucapan, kata-kata, ya udah selesai gitu. Nggak ada kesan. Tapi kalau kita mampu memberikan satu solusi kehidupan bagi mereka yang bisa mereka rasakan, kebutuhan beras ada, pekerjaan ada, kemudahan ada, cara melayaninya juga baik ya dan sebagainya. Ini akan menarik kaum awam atau kaum Badui istilahnya gitu ya, maaf ya. Ini akan tertarik. Oh ternyata Islam itu punya solusi yang bagus, nggak banyak omong gitu loh, nggak ada riba dan sebagainya. Ini yang langsung dirasakan, mereka akan percaya gitu lah. Kalau kita, sebetulnya sekarang nih, partai Islam mana yang bisa menang? Karena mereka nggak percaya Islam mampu memberikan solusi. Bisanya cuma ceramah, doa, perayaan, makan-makan, milad, ulang tahun itu aja. Tapi apa yang bisa dirasakan langsung? Nah kalau dengan lembaga Islam yang ada, entah apapun namanya ya, bisa memberikan solusi seperti ini. Keuntungan lain adalah kalau ini terus bergelinding makin besar, jangan-jangan kita punya baitul mal, bahkan punya istilahnya alat tukar sendiri ya, dirham dinar itu nggak tergantung pada fluktuasi uang bankir itu.
Tapi kita mulai dari yang kecil dulu. Kalau kita nggak mulai dari yang kecil, yang menyeluruh, yang kuat, ya jangan harap. Nah, saya jadi ingat, salah satu hal pertama yang Nabi lakukan saat hijrah dari Mekah ke Madinah adalah mendirikan Piagam Madinah. Mungkin bisa di-browsing sendiri pengertiannya, yaitu menyatukan suku-suku atau kabilah-kabilah di sekitar Madinah saat itu untuk bersatu menegakkan ekonomi umat. Jadi saat itu misalnya ada seseorang dengan tanah atau hartanya yang lebih. Kemudian Nabi menyuruh mereka untuk memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan saat itu. Karena kan statusnya habis hijrah. Jadi banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Misalnya disuruh mengerjakan sawah atau ladang. Nah, dengan hal sesederhana itu, orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan setelah hijrah, tiba-tiba langsung mendapatkan pekerjaan. Jadi yang Nabi atur itu sistemnya dulu. Dengan sistem ekonomi kerakyatan yang baik, Nabi merubah orang-orang yang lemah saat itu, orang-orang yang miskin saat itu menjadi masyarakat yang mandiri. Mereka bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Yaitu tadi, Nabi tidak hanya memberi ikan, tapi memberi kail pancing. Jadi memberi lapangan pekerjaan, agar masyarakat Islam saat itu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Nah, ini yang harus kita bangkitkan lagi sekarang. Karena banyak sekali kebutuhan pokok kita, kebutuhan masyarakat kita masih tergantung oleh umat lain. Oke, next pertanyaan ketiga. Selain bidang ekonomi yang sudah kita bahas tadi, kira-kira hal apa lagi atau kontribusi apa lagi yang bisa kita lakukan agar memaksimalkan fondasi materi ini? Ya banyak sebetulnya dengan SDM dan SDA umat Islam yang ada, orang-orang mas yang ada, lembaga yang ada, banyak kita berbuat, banyak sekali. Ya contoh kecil aja ya. Kita sering dengar Nabi itu cinta kucing, hadisnya, videonya di-share berkali-kali segala macam. Nyatanya sampai hari ini, jangankan pulau, taman kucing aja nggak ada. Kalah sama Jepang, ada 13 pulau di Jepang itu yang khusus untuk kucing. Padahal misalnya ya, saya lihat itu di Indonesia itu kota madya dan kabupaten aja, nggak termasuk kota kecamatan, baru kota madya dan kota kabupaten aja, itu ada 500 lebih, 514 kalau nggak salah. Saya lama memimpikan di setiap kota itu ada lembaga Islam, entah itu ormas atau gabungan ormas yang membeli tanah, jangan di tengah kota ya, mahal ya, mungkin agak-agak pinggir dikit tapi masih dekat kota, aksesnya gampang ya. Itu menyumbangkan hutan kota, bebas parkir, ada warung, ada toko, ada bengkel sepeda, segala macam, jual alat tulis, apapun kebutuhan masyarakat. Ada masjidnya. Di situ juga tempat pembuangan kucing-kucing liar. Semua umat non-muslim pun bebas ke sana yang untuk ke taman itu. Satu aja nggak ada dari 500 yang saya tahu itu. Cobalah dana itu belikan sebidang tanah ya, tanah untuk hutan kota. Kita bisa melestarikan beberapa jenis tumbuhan, memberikan burung-burung ya, burung-burung unggas-unggas apa yang kita lepaskan di situ. Ada taman bermain untuk anak, kucing-kucing liar kita buang di situ. Sudah berapa banyak kontribusi yang terjadi gitu loh. Satu aja taman belum ada dari 500 kota lebih. Ini belum kota kecamatan, bisa ribuan ini. Yang kita ribut tuh milad lagi, makan lagi, milad lagi, makan lagi. Ada aja acara gitu. Nggak apa-apa itu bagus, tapi jangan sampai di situ saja. Tetap kita acara gitu kita lakukan ya. Acara-acara yang sifatnya makan-makan, pelayanan, kita lakukan. Tapi jangan berhenti di situ gitu loh. Biar lebih bisa dirasakan semua makhluk sesuai dengan perintah Quran sendiri sebagai khalifah di muka bumi dan memberikan rahmatan yang alami pada segenap makhluknya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain-lain. Bisalah dicari dengan kreativitas, dengan segala macam. Gitu saya kira. Nah, itu dia poinnya. Sebenarnya kalau kita mau kreatif, itu selalu ada jalan. Dana umat yang ada ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi berkah bagi makhluk sekitarnya. Jangankan manusia, binatang pun, tumbuhan pun, dan lain-lain bisa hidup dengan damai dan berdampingan. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya menyebutkan tentang dana umat. Saya jadi teringat sesuatu, ini pengalaman pribadi saya pernah ke suatu masjid di suatu daerah. Kemudian saya lihat pilar-pilarnya itu dihiasi dengan marmer yang sangat mahal. Kemudian saya sempat tanya ke pengurus masjidnya, ternyata satu pilar saja itu harga marmernya sampai puluhan juta. Dan ini mungkin bukan hanya masjid ini saja, mungkin masih banyak masjid di luar sana dengan hiasan yang berlebihan. Jadi dana dari masyarakat, dari umat digunakan untuk hal-hal yang terlalu sia-sia kalau menurut saya.
Apakah Nabi tidak marah kalau melihat ini? Masjidnya bermegah-megah, tapi masih banyak masyarakat yang susah. Bayangkan kalau dana sebesar itu digunakan secara kreatif untuk mengangkat perekonomian masyarakat Islam tentunya. Bukan hanya kita bisa menyumbang, kita bahkan bisa membangun lapangan pekerjaan, kita bahkan bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo, ini yang harus kita perbaiki mulai sekarang. Baiklah, kita simpulkan pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi. Ingat bahwa Nabi juga membangun ekonomi kerakyatan atau ekonomi umat, tidak hanya spiritual saja. Seperti yang dibahas tadi, sebenarnya kalau mau, banyak sekali cara kreatif untuk meningkatkan ekonomi umat. Jangan habiskan dana untuk hal-hal yang sia-sia saja. Ayo kita umat Islam yang sadar akan hal ini, saling mengingatkan saudara-saudara kita yang lain, terutama umat Islam yang masih diberi nikmat berupa sumber daya alam yang banyak, sumber daya manusia yang banyak, dana yang banyak, untuk bergerak dan meningkatkan kekuatan rakyat umat Islam kita. Karena kalau kita sampai nanti, di masa depan kita tetap gini-gini aja, semua kebutuhan kita tergantung oleh umat lain, maka kita akan selalu disetir. Lalu lama-lama kita akan ditindas. Dan kita biasanya cuma bisa protes. Nanti kalau sudah begini, kita akan bertarung dengan sesama rakyat kecil. Tidak akan selesai permasalahan ini selama kita tidak mandiri. Jangan heran nanti kalau Dajjal sudah turun, posisi kita sudah terikat ke semua lini. Dan kalau begini terus, kita tidak akan menemukan tempat untuk melarikan diri dari Dajjal. Karena semua kebutuhan kita tergantung sistemnya Dajjal. Inilah sebenarnya makna hijrah yang dilakukan Nabi. Jadi hijrah jangan diartikan sebagai pindah tempat saja. Tapi hijrah itu yang utama adalah melepaskan diri dari ketergantungan. Ayo mulai sekarang kita pakai lagi cara Nabi, kita harus berhijrah dari ketergantungan ini. Dan ingat, ini hanya bisa dilakukan oleh umat. Tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja atau 1-2 kelompok saja. Janganlah kita ribut dan selalu berseteru akan hal-hal kecil. Tidak akan ada selesainya. Mari kita bersatu, kita bangkitkan umat Islam seperti zaman Nabi dulu. Terima kasih untuk para pendengar, terima kasih untuk narasumber saya. Next, kita bahas dari sisi lain yang harus kita tegakkan selain sisi spiritual dan ekonomi umat, yaitu dari sisi kekuasaan dalam Islam. Agar kita memiliki 3 cabang, atau pagar, atau fondasi, atau pilar, atau naungan yang utuh dan sempurna, sehingga kita tidak bernaung dalam naungannya Dajjal nanti. Saksikan terus episode-episode sebelumnya dari channel ini, karena pembahasan antara satu episode dan episode yang lain selalu berkaitan. Tetap semangat, mari kita bersatu. Salam para pencari petunjuk, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.